Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari jurusan Administrasi Negara di Fakultas ISIP Universitas Al-Gifari, jenjang S1 semester 1. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dan di sini juga saya akan menjelaskan alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Oke, langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, atau bisa disebut juga bahasa resmi. Oke, kenapa kita harus memahami hal tersebut dan mengetahui hal tersebut? Karena pemahaman masyarakat terhadap fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dan menumbuhkan rasa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dan di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara atau bahasa resmi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, di antaranya yaitu yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga adalah sebagai penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat adalah pemersatu antar suku dan bahasanya. Mengenai yang pertama, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Kenapa bisa dikatakan hal tersebut? Karena bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan rasa kebanggaan pemakainya, senantiasa dibina. Dan yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, di dalam fungsinya bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga yaitu alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang dimaksud dengan itu yaitu bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan sama yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang sosial dan budaya sosial tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat ke pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia, alat satu-satunya untuk berkomunikasi dengan yang lain. Dan yang keempat adalah sebagai pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Yang dimaksud dengan itu adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keselarasan antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang daerah yang bersama. Nah, itu dia beberapa dan penjelasannya juga mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga bahasa penghubung nasional, dan yang keempat yaitu sebagai alat mengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi.
Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan resmi seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan-kegiatan negara baik berupa tulisan maupun lisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen, putusan-putusan, serta surat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan-badan kenegaraan lainnya. Dan selanjutnya bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang dimaksud dengan itu, fungsi bahasa Indonesia sangat pintar di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, seperti Aceh, Batak, Bali, Madura, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai pendidikan dasar saja. Dan yang ketiga adalah alat penghubung pada tingkat nasional. Pada hal ini, fungsi bahasa Indonesia bukan hanya dipakai sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas, dan juga bukan saja alat komunikasi antar suku, daerah, tapi juga alat penghubung masyarakat yang sama sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang terakhir yaitu alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya adalah kebudayaannya daerah. Itu dia macam-macam dan penjelasan mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan kita untuk bangga memiliki bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Mungkin tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren selain bahasa Indonesia. Iya, mungkin hanya bahasa Indonesia yang bahasanya melalui perjuangan berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi sekaligus bahasa persatuan. Tentu kita masih ingat 88 tahun silam, tepatnya pada tahun 1928, bangsa ini pernah bersumpah berjanji terhadap Ibu Pertiwi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini tidaklah mudah. Para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Harga yang dibayar. Dan yang kedua yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia tersendiri berakar dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusatnya perkembangannya. Namun seiring waktu berjalan, bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari pedagang Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Ini yang pada akhirnya memperkaya ya kosakata baru terhadap bahasa ini. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Menurut Brilionet, setidaknya ada 4 universitas besar dunia yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu mahasiswa Australia misalnya mengatakan motivasinya ingin belajar bahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya Indonesia, sekaligus ingin memperdalam ilmu Indonesia. Bahkan sebagian lagi menganggap bahasa Indonesia akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan dan relasi. Nah, itu dia beberapa alasan yang sepantasnya kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia.